kami akan menyampaikan mengenai tujuan dan menjelaskan kembali mengenai tujuan dan manfaat si akta kematian. Kemudian berikutnya tata cara atau prosedur pembuatan akta kematian. Seperti tadi sudah sampaikan tadi Pak Dirjen, nanti kami akan mengulas lebih rinci. Kemudian berikutnya, apa sih persyaratan pembuatan akta kematian? Nah, gitu Bapak-Ibu sekalian. Itu yang akan kami sampaikan nanti mengenai penerbitan akta kematian ini. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, pembuatan akta kematian ini tentunya sangat penting dalam pelayanan administrasi kependudukan. Untuk pertama kami akan menyampaikan mengenai ruang lingkup administrasi kependudukan, bahwa pembuatan akte kematian ini merupakan salah satu subbidang daripada administrasi kependudukan, subbidang daripada pencatatan sipil. Seperti kita ketahui bahwa ruang lingkup administrasi kependudukan pada pokoknya itu terdiri dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, ya. Kemudian ada pengelolaan datanya menggunakan SIAP, kemudian ada pemanfaatan data, kemudian ada pembinaan aparatur. Jadi pembuatan akte kematian ini adalah merupakan salah satu bagian dari pencatatan sipil, pembuatan akte kematian ini. Akte kematian merupakan output daripada pencatatan sipil. Seperti kita ketahui bahwa output daripada administrasi kependudukan itu terdiri atas data dan dokumen. Ya, data dan dokumen. Dokumennya itu terdiri dari ada namanya penerbit NIK, ada KK, KTP dari pendaftaran penduduk, kemudian dari pencatatan sipil ada namanya akta-akta gitu, akta kelahiran, akta kematian, ya kan. Kemudian lagi ada berupa outputnya kalau pencatatan sipil ada namanya catatan pinggir dan surat keterangan. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa tujuan daripada administrasi kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, termasuk pencatatan kematian, pembuatan akta kematian. Pembuatan akta kematian ini termasuk peristiwa penting. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa dikatakan penting? Karena ini terkait dengan masalah status hukum seseorang, status hukum atas kematian. Ya, kalau dalam hal kematian ini. Kemudian memberikan perlindungan status sipil bagi penduduk. Jadi administrasi kependudukan ini sangat penting artinya Bapak-Ibu sekalian. Seperti sudah sering disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal bahwa administrasi kependudukan ini bukan merupakan pelayanan dasar, tapi merupakan dasar untuk mendapatkan semua pelayanan Bapak-Ibu sekalian, mendapatkan pelayanan publik, ya kan? Masuk sekolah, ya kan? Ngurus BPJS, rumah sakit, bikin paspor, nah itu dasarnya adalah dokumen kependudukan. Dari tujuan tersebut tergambar bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan erat kaitannya dengan substansi hukum. Ya. Jadi administrasi kependudukan ini sangat terkait dengan masalah hukum. Makanya dalam pelayanan administrasi kependudukan itu kita tidak bisa mengarang, kita mencatat apa adanya. Karena kalau kita manipulasi data itu artinya ada unsur manipulasi data, ada unsur pidananya di situ Bapak-Ibu sekalian. Jadi tujuan administrasi kependudukan tentunya Bapak-Ibu sekalian sudah dapat memahami. Jadi ruang lingkup daripada administrasi kependudukan itu sangat luas. Nah, kemudian ini yang kami sampaikan tadi, luarannya ada data, ada dan dokumen. Data agregat, ya kan, ada data perseorangan. Nah, itu luarannya. Kemudian ada dokumennya. Tadi kalau dari catatan sipil ada 13 jenis peristiwa penting di bidang pencatatan sipil yang outputnya berupa akta itu hanya 6. Ada akta kelahiran, ada akta perkawinan, kemudian ada akta perceraian. Akta perkawinan dan perceraian ini khusus bagi yang non-muslim. Karena kalau perkawinan yang muslim itu dilakukan di Kementerian Agama, dalam hal ini di kantor
KUA. Kemudian akta perceraian, nah, itu juga bukan di Dukcapil, tetapi di Pengadilan Agama. Ya, Pengadilan Agama menetapkan perceraiannya sekaligus menerbitkan aktanya. Tapi kalau yang non-Muslim, aktanya, baik akta perkawinan, akta perceraiannya diterbitkan di Dukcapil. Kemudian tentunya akta kematian. Nah, ini salah satu outputnya, akta kematian, kemudian ada akta pengakuan anak, ada akta pengesahan anak. Itu output dari catatan sipil. Selain itu ada juga yang output dari catatan sipil ini bukan berupa akta, ada berupa catatan pinggir, ada berupa surat keterangan. Contoh yang catatan pinggir itu contohnya perubahan nama, itu nggak ada aktanya, tapi dibuat catatan pinggir di akta. Kalau ada umpamanya berubah nama, begitu juga kalau adopsi, mengangkat anak, outputnya itu bukan akta, tapi itu adalah bentuk catatan pinggir. Nah, kemudian ada berupa surat keterangan. Surat keterangan itu contohnya lahir mati. Lahir mati itu artinya meninggal dalam kandungan. Pada saat dia lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan dan usianya minimal 28 minggu. Nah, itu lahir mati. Kalau sudah kategori lahir mati itu dihitung urutan anak. Tetapi kalau kurang dari 20 minggu usianya tidak dihitung sebagai dalam urutan anak. Surat keterangan juga itu antara lain juga mengenai pembatalan perkawinan. Jadi perkawinan itu bisa dibatalkan. Begitu juga pembatalan perceraiannya, itu outputnya berupa catatan pinggir dan surat keterangan. Jadi kalau pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian itu outputnya dua, berupa catatan pinggir di akta perkawinan, ya kan? Kemudian diterbitkan juga surat keterangan. Nah, itulah output daripada administrasi kependudukan, khususnya bidang pencatatan sipil yang terdiri atas tiga Bapak sekalian. Nah, lanjut. Kemudian seperti tadi sudah sampaikan tadi Pak Ditjen, bahwa pelayanan Dukcapil ini adalah termasuk Dukcapil semuanya termasuk pencatatan sipil itu adalah asasnya asas domisili. Ya, asasnya domisili. Tapi ada juga yang pelayannya tidak disampaikan di domisili, tapi sesuai dengan peristiwanya. Nah, perlu kami jelaskan bahwa WNI, nah, kalau WNI itu warga negara Indonesia itu kan ada dua macam Bapak-Ibu sekalian. Ada WNI penduduk, ada WNI bukan penduduk. WNI penduduk itu artinya dia terdaftar sebagai penduduk di Indonesia, terdaftar dalam KK, itu namanya penduduk. Terdaftar dalam database sebagai penduduk, itu namanya WNI penduduk. Kalau WNI penduduk dilayani di tempat domisilinya sesuai dengan alamat KTP-nya dan KK-nya seperti disampaikan tadi Bapak Ditjen. Itu jadi dilayani di situ. Kalau terjadi kelahiran, kematian, perkawinan, dilayani sesuai dengan domisilinya yang tercantum di dalam KK dan atau KTP-nya. Nah, jadi dilayani di situ. Kemudian ada juga namanya WNI bukan penduduk. Kalau WNI penduduk itu artinya dia warga negara Indonesia tapi sudah bertempat tinggal di luar negeri, sehingga tidak terdaftar lagi di dalam database maupun kartu keluarga. Jadi dia tetap warga negara Indonesia tapi bukan lagi penduduk, karena penduduk itu kan domisili. Kalau dia sudah tidak bertempat tinggal lagi di Indonesia, bukan lagi penduduk Indonesia, tapi tetap dia WNI. Kalau terjadi peristiwa pelayanan catatan sipilnya, termasuk pencatatan kematian, maka dilayani di mana terjadinya peristiwa pentingnya, di mana terjadinya kelahirannya, di mana terjadinya kematiannya, karena dia tidak terdaftar dalam KK lagi. Ya, jadi dilayani. Umpamanya ada warga negara Indonesia datang ke Indonesia berkunjung, mengunjungi keluarganya, tiba-tiba melahirkan atau meninggal di Indonesia, maka dilayani di mana terjadinya peristiwa kelahirannya atau kematiannya. Nah, di situ itu namanya WNI bukan penduduk. Kemudian orang asing ini juga dilayani dalam bidang pencatatan sipil Bapak-Ibu sekalian, sahabat Dukcapil. Nah, ini orang asing ini ada 3 macam. Ada orang asing pemegang izin kunjungan. Kemudian yang kedua pemegang ITAS. ITAS itu artinya pemegang izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh imigrasi. Ya. Kemudian yang ketiga pemegang izin tinggal tetap. Orang asing pemegang izin tinggal tetap. Kalau orang asing pemegang izin kunjungan, maka kalau terjadi peristiwa
penting di Indonesia, baik kelahiran, kematian, atau yang lainnya, maka dilayani di mana terjadinya peristiwanya. Karena dia tidak punya alamat di Indonesia. Kalau izin kunjungan hanya wisata kan nggak di izin kunjungannya atau paspornya itu tidak ada alamatnya, maka dilayani di tempat terjadinya peristiwanya. Sama dengan WNI bukan penduduk, ya gitu sekalian. Kemudian orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, itu dilayani di mana domisilinya. Karena di dalam izin tinggal terbatasnya dan izin tinggal tetapnya itu ada alamatnya. Jadi dilayani di Dinas Dukcapil atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten Kota sesuai dengan alamatnya, Bapak sekalian. Jadi pelayanan pencatatan sipil ini dilayani kepada semua, baik WNI maupun orang asing. Dan perlu kami juga sampaikan bahwa produk catatan sipil ini berlaku antar negara, Bapak-Ibu sekalian. Jadi akta catatan sipil yang diterbitkan di Indonesia, umpamanya akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, berlaku juga di luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada akta kelahiran dari negara lain, contohnya dari Malaysia namanya sicil kelahiran, kalau dia sudah punya dari Malaysia tidak perlu lagi diterbitkan di Indonesia. Dia sudah punya akta kematian dari Malaysia, dari Amerika, atau dari Australia, dia kembali ke Indonesia, tidak perlu lagi diterbitkan aktanya. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi akta catatan sipil ini berlaku antar negara, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau ada akta dari luar negeri, ya dia ke Indonesia tinggal lapor ke Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil tidak lagi menerbitkan akta, tapi hanya menerbitkan namanya surat keterangan pelaporan. Surat keterangan pelaporan kelahiran, surat keterangan pelaporan kematian, atau surat keterangan pelaporan perkawinan di luar negeri. Dari hasil tersebut, pelaporan tersebut nanti dimutakhirkan datanya di dalam database, dirubah datanya di KK. Mungkin dulu di KK anggota keluarganya cuma 3. Nah, sekarang dari karena melahirkan bertambah anaknya, atau mungkin dari bujangan ya belum kawin menjadi kawin. Ya, jadi akta dari luar negeri itu berlaku di Indonesia. Jadi tinggal diterbitkan surat keterangan pelaporan sebagai pendamping akta yang diterbitkan dari luar negeri. Kenapa perlu ada surat pelaporan? Karena kalau akta dari luar negeri kan belum tentu bahasanya berbeda-beda kan. Ya kalau mungkin bahasa Inggris atau dari Malaysia mungkin kita masih mengerti. Tapi kalau bahasa dari Angola kan, bahasa dari Papua Nugini kan kita nggak paham gitu bahasanya. Jadi itulah bukti dari pelaporan. Kemudian WNI di luar wilayah negara, wilayah NKRI dilakukan di kantor perwakilan. Jadi kalau ada peristiwa penting di negara asing, warga negara Indonesia melakukan peristiwa penting di luar negeri, baik kelahiran, kematian, maka seharusnya diterbitkan di negara yang bersangkutan. Tetapi kalau negara bersangkutan tidak mau menerbitkan aktanya bagi orang asing, maka bisa diterbitkan di perwakilan Republik Indonesia, gitu Bapak sekalian. Kemudian WNI di luar wilayah NKRI dilakukan di kantor perwakilan. Nah itu Bapak sekalian. Jadi kalau ada peristiwa penting di luar negeri bisa dibuatkan di perwakilan kalau negara tersebut tidak mau menerbitkan aktanya, Bapak sekalian.